Jaga bayi jaga tuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi Arak Bali menjadi salah satu minuman tradisional Bali yang memiliki rasa dan ciri khas di mata konsumennya. Dibuat secara tradisional dan hanya bisa dibuat dan ditemukan di sejumlah tempat di Bali, menjadikan arak Bali patut dikembangkan dan dilestarikan. Sempat menjadi pro kontra pelegalan terhadap peredaran arak Bali, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Dikeluarkannya pergub ini dilatar belakangi karena arak Bali merupakan salah satu sumber daya keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Selain arak, pergub ini juga melegalkan minuman berfermentasi seperti tuak dan berem. Sejak dikeluarkannya pergub ini awal Februari 2020 sempat memunculkan pro kontra karena hal itu berarti melegalkan minuman beralkohol. Legalisasi arak juga diprediksi bakal meningkatkan kriminalitas dengan banyaknya kasus perkelahian hingga pembunuhan yang dipicu minuman beralkohol. Meski belum ada satupun penelitian yang bisa membuktikan hubungan antara tindakan kekerasan dan minuman beralkohol menengah dan tinggi. Ini di samping menjadi peluang, juga bisa menjadi tantangan dan ancaman bagi kita. Yang kita soroti hari ini tentu terkait dengan peluangnya ya. Karena peluang daripada arak Bali ini ke depan bisa menjadi produk yang dipasarkan secara internasional ya. Kenapa demikian? Karena di samping arak Bali tujuannya adalah pelestarian warisan budaya tak benda yang telah dilakukan oleh masyarakat Bali secara turun-temurun. Tentu manfaatnya cukup banyak. Yang pertama untuk kepentingan masyarakat Bali, terutama kaitannya dengan upacara ya, keagamaan di Bali. Namun demikian tentu kita berharap bahwa dilegalkannya arak Bali bukan berarti memberikan kebebasan untuk memproduksi secara tidak benar ya. Bahkan bukan berarti juga mengajarkan anak-anak generasi muda kita untuk mabuk-mabukan ya. Tetapi jauh daripada itu, pertama adalah untuk meningkatkan nilai ekonomis daripada kerajinan arak Bali ini ya, dan termasuk petani ya. Nah, sehingga dengan demikian maka pelestarian arak Bali dengan Pergub 1 2020 diharapkan mampu memberikan nilai ekonomis kepada para petani dan pengrajin arak Bali dan UMKM ya. Untuk Pergub nomor 1 tahun 2020 ini terkait dengan melegalkannya salah satu minuman arak Bali ataupun salah satu minuman destilasi yaitu arak Bali ini merupakan sebuah prestasi kepada Pemda Bali juga, bahwa dengan adanya Pergub ini bisa membuat arak Bali ataupun salah satu minuman destilasi ini bisa menjadi kelas dunia sekelas dengan sake yang dari Jepang dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi juga pemerintah Bali dengan adanya Pergub nomor 1 tahun 2020 ini perlu semakin memperhatikan juga dengan keberadaan arak ini di Bali sebagai sebuah budaya daripada masyarakat lokal. Nah, sehingga
bagaimana nanti keberlangsungan daripada Pergub ini terkait dengan menata supaya kebermanfaatannya itu efektif kepada warga masyarakat Bali, kepada para pengusaha di bidang menengah ke bawah dan para pengusaha menengah ke atas itu bisa adil dan merata. Menyikapi dari adanya Pergub nomor 1 tahun 2020, secara pribadi saya sangat mengapresiasi hal itu, di mana minuman arak Bali akan mendunia, apalagi sudah dipromosikan di luar negeri oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Gubernur Pak Koster. Saya sependapat sekali dengan adanya Pergub itu, berarti arak dalam hal ini minuman khas Bali sudah dilegalkan. Ya, bagaimana dengan petani arak itu sendiri atau pengrajin arak alat itu sangat dilindungi dan mempunyai legal tersendiri, sehingga tidak nanti setiap ada sesuatu di masyarakat yang kaitan dengan hukum pidana itu malah dijadikan objek oleh pelaku atau penegak hukum. Nah, dengan hal ini kami sangat setuju dengan Pergub ini, dan Astongkaro arak yang kita banggakan sebagai minuman khas Bali ini sudah terangkat derajatnya sampai ke tingkat dunia. Nah, dalam hal ini bagaimana kita mengangkat daripada petani-petani arak kita, ya, sudah berang tentu ini peran pemerintah untuk ikut serta mempromosikan, baik itu juga dari pihak ketiga dari dunia pariwisata, harus bersinergi dengan pemerintah dalam ini mempromosikan arak itu. Pergub 1 tahun 2020 di mana berkaitan dengan tata kelola, produksi, distribusi, dan seterusnya sudah ada regulasi. Tentu masyarakat yang berkecimpung dalam dunia bisnis baik itu arak, garam, ya, tua, itu akan merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Hampir sudah 3 tahun Pergub berjalan, dampak positif yang kita rasakan terkhusus untuk masyarakat Bali, tentu tidak ada lagi masyarakat, kelompok masyarakat tertentu yang membuat minuman oplosan, ya. Sebelum Pergub ini kan banyak warga kita yang meracik sendiri campuran minuman, itu akan banyak menimbulkan korban. Pasca Pergub terbit, masyarakat kita rasa aman-aman, ya, dari sisi kesehatan, itu juga dari sisi ekonominya sudah pulih. Jika dilihat dari sisi keagamaan, produksi arak dan tuak di Bali disebut sebagai bagian peradaban umat Hindu, di mana menyatakan kedua jenis minuman ini menjadi bagian penting dalam ritual keagamaan budayanya. Upacara yang bertujuan menjaga keseimbangan alam agar tidak mengganggu aktivitas manusia. Misalnya ada aktivitas menumpahkan arak dan tuak secara bersamaan ke tanah pada setiap upacara budayanya, yang mana ritual ini juga dikenal dengan metetabuh. Arak juga memiliki fungsi sosial, yakni membangun kebersamaan dan memperkuat ikatan kekerabatan di masyarakat. Bahkan arak juga kerap digunakan sebagai simbol dimulainya hubungan antar besan, yakni ketika dua keluarga calon mempelai pria dan wanita bertemu dalam upacara perkawinan di suatu daerah, di mana ayah dari mempelai laki-laki akan bersulang dan minum arak bersama sebagai pertanda bahwa keluarga yang bersangkutan sudah menjadi kerabat dekat. Selain itu, minum arak dan tuak juga telah menjadi tradisi turun-temurun yang dianut masyarakat di sejumlah desa di Pulau Dewata. Minuman ini begitu lekat dengan pelaksanaan upacara agama, mulai dari lingkup keluarga hingga desa. Ya, dalam ini tetap ya kita sebagai petani lokal, ya, petani yang sifatnya tradisional, ketika sudah mau dibawa ke go internasional sudah berang tentu ya harus sudah berubah, ya, merubah pola daripada produksi itu. Misalnya dulu dia memakai tradisi tradisional. Nah, sekarang
bagaimana dengan memenuhi seandainya ini sudah sudah menjadi minuman idaman beralkohol, ya, arak yang beralkohol di internasional, jelas berarti tentu ada semacam marketing, ya. Ketika itu sudah menjadi minuman yang sudah disukai oleh masyarakat internasional, sudah tentu produksinya harus lebih banyak. Nah, dengan produksi yang awalnya lewat tradisional, sekarang masuk ke modern. Nah, ketika di modern ini bagaimana dengan petani-petani arak yang sebelumnya? Nah, ini harus juga diberikan sebuah edukasi atau pelatihan-pelatihan. Terkait dengan penggunaan daripada arak Bali itu juga perlu dibedakan antara arak Bali untuk dikonsumsi dengan arak Bali yang dipakai untuk upacara adat. Hal-hal yang seperti ini mungkin pemerintah perlu melakukan semacam sosialisasi, semacam edukasi kepada masyarakat agar untuk arak konsumsi itu, nah itu dibedakan dengan arak yang dipakai untuk upacara agama, untuk menghindari hal-hal terjadinya pengoplosan. Nah, karena untuk melakukan untuk menggunakan arak itu sebagai upacara adat Bali itu, tentu itu tidak membutuhkan ibaratnya kemasan dan lain sebagainya itu yang secanggih atau sebagus yang dikonsumsi. Berdasarkan sejumlah penelitian, diketahui bahwa produsen arak umumnya bermukim di kawasan yang geografisnya terbilang tandus dan keras seperti di sejumlah daerah di Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Sebelum Pergub ini, ada masyarakat yang membuat arak menjualnya secara sembunyi-sembunyi hingga pemasarannya terbatas dan sebagian besar diambil oleh pengepul. Di sisi lain, pengepul menjual di pasaran dengan cukup tinggi, sementara di masyarakat dibeli dengan harga murah. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Lahirnya Pergub ini diharapkan para petani dapat memiliki daya tawar yang lebih tinggi sehingga mendapat harga yang pantas untuk produk yang mereka produksi. Selain itu, petani bisa mendapatkan keuntungan lebih jika mereka bisa menjual produknya secara langsung pada konsumen, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri secara legal. Jika nanti sudah dipromosikan sampai go internasional, ya sudah barang tentu dalam hal ini kemasannya atau hasil produknya tidak seperti produk enceran. Itu harus benar-benar mempunyai kualitas yang benar-benar ada SOP-nya, ya. Apakah itu kemasannya ataukah masalah daripada bagaimana pemasarannya itu sendiri. Maka dari itu pemerintah dalam ini harus tetap melakukan suatu langkah-langkah terhadap petani, memberikan suatu edukasi kepada petani tersebut bahwa arak ini harus seperti ini loh, sehingga tidak seperti dulu arak, ya, yang sering disebutkan sebagai minuman buta kala, itu tidak bisa dihapuskan seperti itu. Dan minuman sebagai orang-orang Bali ketika melakukan suatu kumpul-kumpul dalam kegiatan adat. Nah, ketika sudah dibentuk atau dikemas dalam bentuk yang sudah bagus, nah itu dia akan bernilai baik secara harga ataupun dia bernilai secara produk, ya begitu. Nah, sekarang kalau sudah menuju go internasional, kita tidak bisa memandang remeh bahwa arak itu seperti yang dulu lagi. Makanya arak yang kita banggakan sebagai produk Bali yang sudah terangkat derajatnya ini lewat Pergub nomor 1 tahun 2020 benar-benar bisa kita wujudkan sebagai minuman khas Bali go internasional. Harapan kita tentu tata kelola dan tata niaga daripada arak Bali ini harus dilakukan secara benar, ya. Yang pertama dari tata kelola, bahwa arak Bali ini harus diproduksi berdasarkan hasil petani Bali, ya. Hasil petani Bali, karena kita ingin memberdayakan daripada
masyarakat atau petani Bali ya. Nah, kalau hasil dari pertanian ini dari enau, udah itu kelapa, termasuk juga rontal, ini kan pertama bisa menjaga lingkungan ya. Kalau masyarakat memelihara enau, lontar dan kelapa ini adalah penyerap daripada air ya. Alam Bali akan menjadi terjaga sumber daya airnya ya. Dan pertanian itu menjadi lebih subur ya. Nah, yang kedua, tentu masyarakat petani ini pun juga akan memiliki peluang bisnis yang besar ya. Karena dari hasil produksi arak ini yang baik tentu akan meningkatkan daripada penghasilan petani ya. Nah, sekarang bagaimana regulasinya? Yang pertama, tentu kita berharap bahwa pembuatan arak Bali yang di luar dari bahan baku hasil pertanian itu kan ada yang membuat dengan gula pasir ya, atau gula ya. Nah, kalau dengan gula ini kan itu adalah hasil pabrik yang datangnya dari luar ya, bukan masyarakat petani ya. Sehingga tujuan daripada pergub ini tidak mengena. Orang bisa menjual arak dengan murah tetapi kualitasnya tidak baik dan bukan untuk kepentingan dari masyarakat Bali ya. Yang kita lindungi kan pengrajin arak tradisional ya, agar harkat dan martabatnya termasuk nilai ekonomisnya semakin tinggi ya. Terkait dengan bagaimana caranya pemerintah untuk membuat agar arak Bali ini lebih efektif, lebih efisien kepada masyarakat, terutama untuk UMKM, tentu pemerintah Bali juga harus membuat suatu kebijakan yang sifatnya adil merata. Jadi kalau mereka mungkin yang di perusahaan-perusahaan atau pengusaha perhotelan dan lain sebagainya, artinya yang menengah ke atas itu mungkin dilakukan semacam controlling pajak dan lain sebagainya itu sesuai dengan standar yang berlaku atau standar disesuaikan. Begitu pula kepada UMKM atau menengah ke bawah ini. Nah, perlu juga dilakukan suatu aturan yang adil dan merata supaya pajak-pajak yang dilakukan kepada UMKM itu juga perlu dipertimbangkan melihat daripada persentase hasil mereka. Kalau ini disamaratakan, saya yakin UMKM itu juga tidak akan memiliki kemampuan untuk membayar pajak yang sesuai dengan harapan ataupun aturan yang dilakukan. Nah, sehingga saya rasa dari pihak pemerintah perlu adanya membuat suatu kebijakan yang sifatnya adil dan merata untuk para UMKM kita, sehingga para UMKM kita bisa mendapatkan manfaat positif daripada adanya Pergub nomor 1 tahun 2020 ini, bukan malah menjadi suatu hal yang menyengsarakan buat masyarakat atau pengusaha UMKM atau menengah ke bawah ini. Itu harapan kami. Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 ini juga menjadi salah satu peluang untuk memasukkan arak Bali menjadi salah satu paket pariwisata. Hal ini sangat memungkinkan karena wisatawan mancanegara khususnya menjadikan minuman beralkohol sebagai salah satu bagian dari menu di saat menikmati makanan maupun acara tertentu. Peluang ini tentunya harus ditangkap dengan cara memperbaiki kuantitas dan kualitas arak Bali sendiri. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan bisa mendukungnya melalui peraturan yang mengharuskan para pelaku pariwisata untuk menyediakan dan mempromosikan arak Bali di masing-masing hotel maupun akomodasi pariwisata lainnya. Menyusul penetapan arak Bali sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia tahun 2022, keberadaan arak Bali sebagai welcome drink di hotel-hotel. Hal ini dapat dijadikan tatanan di hotel untuk bisa dijadikan koktail welcome drink, yang mana kalau belum coba atau welcome drink maka belum lengkap rasanya datang ke Bali. Sudah seharusnya ya, Bali yang daerah kecil tidak memiliki sumber daya alam yang cukup besar, maka barang-barang atau minuman-minuman yang memang diproduksi dengan kearifan lokal di Bali ini bisa diperkenalkan dengan baik ke seluruh mancanegara, termasuk
tamu ya. Kalau tamu yang datang, apalagi sudah biasa minum arak, tentu ini adalah sesuatu yang memang membawa kesan yang cukup baik ya, bahwa di Bali welcome drinknya adalah arak Bali dan rasanya nanti kan bisa diatur ya. Itu sesuai dengan kebijakan di pabrik atau di koperasi, berbagai cita rasa daripada arak itu bisa diciptakan, sehingga bagi yang muda-muda, tamu-tamu muda itu mungkin bisa mencoba arak yang standar alkoholnya lebih rendah dan cita rasanya berbeda ya, ketimbang tamu-tamu yang memang berasal dari daerah dingin yang memang kebutuhan arak itu adalah kebutuhan secara langsung daripada tamu tersebut. Kalau memang kita benar-benar ingin arak itu kita angkat derajatnya sampai go internasional, ya di sini perlu adanya sebuah aturan main di kalangan para wisatawan, ya. Misalnya pada saat acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, misalnya ada kegiatan para menteri, ada meeting di Bali atau yang sejenisnya, itu araklah yang menjadi welcome drink ya, minum yang pertama untuk disuguhkan sehingga mereka tahu bahwa inilah arak, sehingga ketika itu sudah ada, sudah diterapkan, saya yakin itu arak akan tidak akan pudar. Artinya tetap menjadi minuman yang wajib ya, yang wajib disuguhkan ketika ada suatu kegiatan. Kualitas dan kuantitas ketersediaan dari arak Bali menjadi salah satu kunci pokok untuk menjadikan arak Bali sebagai salah satu brand minuman khas Bali di mata dunia. Seperti halnya Jepang yang memiliki minuman sake sebagai brand dan menjadikan minuman ini terkenal di seluruh dunia. Selain itu, label dan kemasan serta variasi produk dari arak Bali dengan tanpa mengurangi kualitas juga harus diperhatikan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2021 sangat membantu perajin hingga pabrik lokal untuk menghasilkan arak dengan kualitas yang baik, karena dalam regulasi ini juga mencantumkan cara-cara fermentasi dan destilasi yang benar. Berbeda dengan dulu di mana banyak beredar di permukaan arak yang tanpa kemasan, tanpa proses yang ketat, tanpa mengikuti regulasi hingga menjadikan arak Bali itu terkesan tidak bagus di mata publik termasuk wisatawan. Terus masifkan, kampanyekan, promosikan manfaat daripada arak Bali bagi kehidupan manusia ya. Tidak hanya dari sisi ritual tadi, tapi juga dari sisi sosial, ada juga dari sisi kondisi lingkungan, di mana daerah-daerah yang dingin ya itu membutuhkan juga adaptasi suhu tubuh untuk arak. Begitu juga para nelayan kita yang jumlahnya besar, kalau di laut yang jumlah yang waktunya memang lama, dibutuhkan memang khusus seperti arak ini sangat bermanfaat untuk menjaga stamina tubuh ketika mencari ikan di laut. Jadi manfaatnya memang sangat banyak. Memang fungsi-fungsi ini yang belum dipublikasikan sehingga masyarakat itu masih awam apa itu arak dan seterusnya. Ya, tentu salah satu terobosan yang mungkin bisa dilakukan oleh para pengusaha arak perlu menggunakan labeling, mungkin perlu menggunakan segmentasi, mana quality daripada arak yang bisa dipakai untuk upacara adat, mana yang bisa diedarkan kepada masyarakat, dan mana yang bisa dilakukan ataupun high quality tadi itu untuk internasional itu yang bisa diperjualbelikan dengan pajak yang lebih tinggi. Tentu ini perlu dilakukan semacam klasifikasi supaya pengaruh daripada pajak itu juga sangat mempengaruhi daripada keberlangsungan daripada para petani arak ataupun para penjual arak ataupun para UMKM yang memang memasarkan produk arak ini.
Sekarang petani arak di Bali sudah punya payung hukum sehingga petani ataupun penjual arak tidak resah lagi. Para petani bisa fokus memberdayakan. Namun ada hal yang lebih penting diperhatikan, bagaimana agar petani arak tradisional benar-benar diberdayakan, kemudian disalurkan untuk dijual secara legal dan tidak kucing-kucingan. Pemerintah Provinsi Bali menggunakan skema kemitraan usaha dengan petani arak, koperasi, dan pihak produsen minuman mengandung etil alkohol untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan produksi dan pemasaran, di mana teknisnya petani arak menjual hasil produksinya ke koperasi. Koperasi kemudian berperan sebagai pengepul untuk selanjutnya menjual bahan baku tersebut ke produsen atau pabrikan. Produsen akan mengolah bahan baku ini agar bisa berstandarisasi, lebih terjaga higienisnya. Selanjutnya pabrik melekatkan pita cukai. Kita berharap bahwa kegiatan daripada produksi arak Bali ini sedapat mungkin dan harus dijaga itu dilakukan oleh UMKM dan masyarakat tradisional ya. Karena yang kita perkenalkan adalah arak Bali pabrik tradisional ya, arak tradisional Bali ya. Namun demikian, apakah kualitas dan standarnya terjaga? Ini yang tata kelolanya harus dilakukan. Pertama, arak Bali dari hasil produksi masyarakat petani ini tidak boleh langsung dijual. Itu harus distandarisasi oleh koperasi ya. Selanjutnya tetap distandarisasi, dikelola oleh pabrik, baik itu pengemasan dan seterusnya, agar betul-betul higienis dan memenuhi standar serta diuji BPOM ya. Setelah itu pita cukai lanjut sampai ke distributor dan ke pengecer ya. Inilah standar yang harus dilakukan sehingga nantinya petani tidak kewalahan karena memang bahan bakunya bisa tersedia dengan baik, dan ada motivasi masyarakat untuk menanam NAO kelapa dan rontal ya. Karena hasilnya terjamin ke depan bahwa ini adalah menghasilkan yang cukup baik untuk kepentingan ekonomi masyarakat Bali ya. Inilah yang kita harapkan, bahwa kegiatan daripada pembuatan arak Bali ini betul-betul dijaga adalah yang tradisional ya, agar tidak terancam daripada keberlanjutan dan keberlangsungan daripada produksi arak Bali ya. Sudah barang tentu pemerintah dalam ini Gubernur Bali harus tetap melakukan suatu pengawasan ya terkait dengan produksi arak yang ada di Bali itu sendiri. Nah, bagaimana biar tidak terjadinya suatu yang hanya menguntungkan tengkulak atau petani yang lebih yang menengah ke atas ya. Dalam hal ini pemerintah tetap harus mengawasi dan tetap memberikan suatu pandangan-pandangan atau latihan-latihan kepada petani ini, sehingga dia nanti dalam persaingan dia tetap bisa bersaing di kancah produksi arak itu sendiri. Dengan tidak dengan adanya pergub ini, biar tidak nantinya petani arak yang sudah turun-temurun ya memproduksi arak ini, terus adanya ini bersaing dengan yang lebih modern, kanak sebegitu aja. Ini kan menurut saya tidak cocok. Nah, maka itu biar sama-sama gini, bagaimana nanti petani arak yang tradisional ini bisa bersaing ya dengan petani produksi arak yang modern, sehingga tidak nanti ketika ini ada ini hancur, ketika saling menguntungkan. Arak Bali merupakan minuman beralkohol yang sudah sangat familiar di masyarakat. Bahkan arak merupakan mata pencarian masyarakat dari berbagai desa adat di Bali, terutama di daerah Karangasem dan Buleleng. Berdasarkan data dari Badan POM, Provinsi Bali merupakan produsen arak terbesar di Indonesia dengan total produk yang terdaftar adalah 422 jenis produk. Minuman arak ini pada umumnya digunakan oleh masyarakat untuk penghangat badan serta keperluan upacara adat. Penetapan arak Bali sebagai WBTB Indonesia oleh
Kemendikbud-Ristek RI tentang Arak Bali sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia menjadikan awal dari kebangkitan dan upaya melestarikan minuman tradisional Bali. Para perajin dan pelaku usaha arak Bali diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas kemasan dan branding dengan menggunakan aksara Bali serta harus tertib dan disiplin agar tetap bisa bersaing secara sehat dalam pasar lokal, nasional, dan global.